Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengguna IPOS tak perlu stres lagi nih dalam mengerjakan core text. Karena ada fitur baru di aplikasi IPOS 5 yang akan memudahkan teman-teman. Bagaimana caranya? Silahkan simak tutorial di video berikut ini sampai selesai. Trigonal Tutorial. Nah, kali ini kita akan eksplor fitur terbaru dari program IPOS 5. Nah, ini di versi 50.10.9. Ini sudah bisa menggunakan fitur pajak yang berformat XML atau kita bisa bilang dengan pajak yang terbaru ya. Nah, di sini di IPOS dengan versi terbaru ini kita bisa melakukan ekspor. Nah, ekspor langsung ke Cortex gitu ya. Jadi nanti di Cortex itu kita bisa saja melakukan impor. Untuk caranya sebenarnya di sini ada langkah-langkah dulu yang harus diisikan. Yang pertama itu kita harus isikan dulu NIDku di data perusahaan. Nah, di data perusahaan itu kita bisa klik aja di bagian pengaturan data perusahaan. Nah, di sini untuk NIDku-nya kita harus isi ya. NIDku ini harus sama dengan NIDku yang ada di Cortex teman-teman gitu ya. Jika berbeda, kemungkinan NIDku ini tidak bisa melakukan proses ekspor dan impor ya. Jadi harus disamakan NIDku-nya dengan yang ada di Cortex. Nah, yang kedua untuk data pendukung pajak di setiap pelanggan atau daftar pelanggan teman-teman. Itu bisa dicek aja di bagian master data lalu daftar pelanggan. Nah, di sini untuk data pendukung pajak kita bisa contoh salah satu ya. Untuk nama pelanggannya saya pilih Jidin B aja. Nah, ini kita pilih data pendukung pajak. Di sini ada opsi dokumen yang teman-teman bisa pilih. Jadi ada TIN atau NPWP, NIK, paspor, dan dokumen lain. Jadi kalau teman-teman memilih NIK, nah teman-teman hanya cukup perlu mengisikan NIK, NIDku, dan nama NPWP lalu NPWP ya. Alamatnya ini mungkin diisikan aja ya untuk nama NPWP dan alamat NPWP. Lalu untuk NIDku ini nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi kalau untuk NIDku ini harus teman-teman sesuaikan ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman sudah isikan bagian ini, maka di sini teman-teman bisa melakukan transaksi lalu melakukan ekspor ke format XML gitu ya, atau format terbaru dari pajak. Nah, contoh di sini saya coba melakukan penjualan dan di sini saya akan coba contohkan untuk membuat transaksi tarif PPN 11% untuk barang selain barang mewah. Nah, di sini kita pilih pelanggannya dulu aja. Kita pilih pelanggan yang sudah diisikan pendukung pajaknya ya. Di sini kalau teman-teman sudah mengisikan pendukung pajak, maka dipilih aja pelanggan yang sesuai, baru ketikkan nama itemnya. Nah, ini saya pilih aja jumlahnya menjadi 2 kuantitinya. Lalu di sini ada keterangan PPN-nya, ada include dan exclude. Kalau kita pilih include, maka kita isikan teksnya di bagian ini, kita klik aja. Dia akan muncul keterangan pilih jenis pajak yang berlaku, ya. Tapi kalau teman-teman pilihnya exclude, maka teman-teman bisa klik bagian pajak di keterangan bawah ini, jenis pajak yang kita pilihkan gitu ya. Pastinya kalau include itu harga jual sudah termasuk PPN, kalau exclude itu harga jual belum termasuk PPN, gitu ya teman-teman. Nah, di sini lagi ya, kita coba pilihnya include untuk mencontohkan, kita pilih teks bagian ini, kita klik aja. Lalu akan muncul keterangan pilih jenis pajak atau teks yang berlaku. Nah, jenis pajak ya saya mencontohkan pengenaan PPN untuk barang selain barang mewah gitu. Karena untuk ini itu memiliki perhitungan yang khusus. Barang yang tidak tergolong barang mewah tidak dikenai PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Kalau kita bisa artikan, ini dihitung dengan mengkalikan tarif PPN sebesar 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain, yaitu 11 bagi 12 gitu. Jadi nilainya tetap 11%. Kita klik OK aja. Lalu di sini kalau sudah kita isikan settingan teks PPN ya, kita pilihkan ini, faktur pajak. Kalau faktur pajak ini di program IPOS yang terbaru, itu tidak perlu kita isikan secara manual. Kita hanya cukup perlu mengisikan jenis transaksinya. Nah, ini dari nomor faktur ya. Ini masing-masing memiliki jenis transaksi yang berbeda-beda. 01 untuk apa, 02 untuk apa, itu mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa search by Google untuk melihat jenis transaksinya. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan jenis transaksi nomor faktur 04. Kalau 04 itu kode faktur pajak ini digunakan untuk proses penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memiliki dasar pengenaan pajak nilai lain gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan ya jenis transaksinya. Kalau sudah, kita klik simpan aja. Nah, kalau sudah simpan berhasil, maka kita bisa mencoba untuk melakukan ekspor dengan format XML yang nantinya akan diimpor ke Cortex gitu ya. Ini kita tutup dulu ya. Lalu kita lanjut lagi ke bagian penjualan dan kita bisa ekspor transaksinya. Nah, di sini kita bisa pilihnya adalah formatnya XML. Nah, kita bisa klik saja tampil data. Ini kalau teman-teman ada beberapa transaksi, kalau teman-teman memilihkan semua transaksi untuk diekspor ke Cortex, maka teman-teman bisa aja pilih semua nih. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ini ingin memilihkan beberapa transaksi aja, maka disesuaikan ya transaksi mana yang ingin diekspor.
Nah, lanjut lagi ya, saya coba akan pilih nomor transaksi yang bawah ini, nomor 004. Nah, ini kalau kita melakukan proses ekspor itu, kita bisa saja pilih proses ekspor XML. Nah, ini ada keterangan jumlah transaksi per file. Ini menentukan jumlah transaksi di file XML-nya. Jadi, kalau lebih dari jumlah yang kakak tentukan, filenya akan dipecah. Contoh ya, kalau teman-teman itu ada beberapa transaksi, lalu di sini jumlah keterangan angka di sini diubah, misalkan 500 atau 100 ya, itu mungkin akan menjadi 2 file formatnya XML. Gitu ya. Jadi untuk ini kalau teman-teman memang hanya ekspor satu transaksi aja, mungkin untuk jumlahnya kita isikan saja 100 ya. Kalau ini minimumnya adalah 100 dan maksimumnya adalah 1000 ya. Jadi kemungkinan tidak bisa mencapai 1000 untuk jumlah transaksi per filenya. Jadi kalau nanti ada banyak transaksinya dan kita pilihnya 1000, itu mungkin akan dipecah filenya. Jadi ada beberapa file XML gitu, nggak satu aja untuk filenya. Kalau sudah, kita klik OK aja. Nah, ini kita sesuaikan namanya ya. Contoh, saya coba pilih faktur 004. Saya ikuti ini ya, nomor transaksi 004. Kita bisa simpan aja di dokumen. Kalau sudah ada keterangan ini, maka kita sudah berhasil melakukan ekspor dari program ke Cortex nantinya. Kalau di Cortex nanti teman-teman bisa saja melakukan impor gitu. Jadi formatnya akan seperti ini ya. Ini adalah bentuk formatnya adalah XML dokumen. Jadi teman-teman bisa saja import secara langsung di Cortex-nya nanti. Nah, begitu ya teman-teman. Mudah kan? Kalau ada yang masih belum paham dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman bisa tanya ke tim support Trigona Software. Kontaknya ada di deskripsi ya. Sini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.